siswa Universitas Bakti Kencana Bandung. Saya dari jurusan Sarjana Keperawatan kelas 2A. Nah, saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik kepada anak dengan metode head to toe. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik kepada anak, kita mempersiapkan diri terlebih dahulu. Kita sebagai perawat masuk ke fase prainteraksi. Nah, prainteraksi ini mempersiapkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita melakukan tindakan. Nah, kemudian kita mempersiapkan alat-alat. Nah, ini di sini ada alat-alatnya, yaitu yang pertama ada pengukur tinggi badan atau tinggi garis. Kemudian yang kedua ada penimbang berat badan. Kemudian yang ketiga ada termometer. Kemudian ada spekulum hidung. Kemudian ada jam tangan per detik yang dipakai oleh saya. Kemudian ada sphygmometer. Ada stetoskop. Ini ada stetoskop. Kemudian ada garpu kutala. Kemudian ada Snellen chart. Nah, ini buku bahan bacaan nanti. Ada Snellen chart. Kemudian ada center. Kemudian ada reflex hammer. Kemudian ada pilihan kapas. Langsung ke ada tes rasa asam, manis, pahit. Nah, saya di sini dikasih permen, ada kopi, ada ini untuk tes rasa asam, manis, dan pahit. Kemudian ada handphone, ada alcohol swab, ada hand sanitizer, ada untuk tes fungsi penciuman, ada kayu putih sama parfum. Kemudian ada bengkok. Nah, sudah. Nah, kemudian ini alatnya sudah dipersiapkan. Langsung kita tanya ke anaknya. Assalamualaikum, Adek. Waalaikumsalam. Dengan adik siapa ini? Rizkia, Rizkia. Kelas berapa? kelas 2, Umur berapa tahun? 8 tahun. Alamat di mana? Cipadung. Cipadung. Adek. Nah, Adek, perkenalkan kakak Sinta Juliani dari keperawatan. Nah, kakak di sini akan melakukan pemeriksaan fisik untuk Adek. Nah, waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Adek bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada. Tidak ada. Sebelumnya Adek suka mainan apa? Main HP. Main HP. Hobinya apa di main HP? Main FF. FF. Oh iya, kalau begitu ya. Nah, Adek, langsung saja ya. Teteh mau memeriksa dulu tanda-tanda vital kepada adeknya. Adek siapa tidak? Adek Rizky. Ada Rizky. Yaudah, nah sebelum kita melakukan tindakan, kita jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Ada Rizky udah makan? Sekolah nggak tadi? Nggak, dikarenakan daring ya. Nah, sekarang saya akan melakukan tindakan untuk memeriksa nadi terlebih dahulu. Ada coba pinjam tangannya ya. Kita lakukan pemeriksaan ini dalam 1 menit. Nah, nanti hasilnya catat berapa. Dalam hasil pemeriksaan nadi ini hitung dalam 1 kali per menit. Nah, sudah ya. Nah, langkah berikutnya kita memasuki pemeriksaan tekanan darah. Adek, di sini kakak akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Jadi ini fungsinya untuk mengetahui tekanan darah adek ya.
tangannya gini. Kamu pusing nggak? Nah ini tekanan darahnya, sistolnya berada di 100, diastolnya berada di 80. Lanjut, kita sambil menunggu kita langsung pemeriksaan pernapasan. Nah maaf ya deh, ini tangannya di sini nih. Nah taruh di sini, kita hitung dalam 1 kali per menit. Napas kamu biasa ya, napas. Nah ini masuk ke dalam fase tanda-tanda vital terlebih dahulu. Nah sudah, irama napasnya 23 kali per menit habis main ya, 23 kali per menit. Nah sekarang kita lanjut ke pemeriksaan suhu. Kita lanjut ke pemeriksaan suhu. Bentar ya. Ini kita ke pemeriksaan suhu nanti. Nah setelah ini kita langsung meriksa suhu tubuh pasien atau suhu tubuh saat ini. Ada maaf ya ininya, nih ini dulu, maaf buka ininya. Cepit, cepit seperti ini. Nah kita tunggu dalam 1 menit. Nah sambil kita nunggu suhu, lanjut kita lihat bagaimana keadaan adik tersebut ini. Nah ini suhunya sudah berbunyi ya. Nah suhu adiknya normal. Nah lihat 36,1 normal ya. Alhamdulillah. Suhunya normal 36,1. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan kita mengukur tinggi badan terlebih dahulu. Yuk dek, kita ukur tinggi badan dulu yuk. Coba di sini ukur tinggi badan nih. Ukur berat badan. Berdiri. Bisa berdiri. Nah, di sini sebelumnya berat badannya berapa? 20 sebelumnya. Nah, sebelum berat badan sebelumnya adalah 20. Nah, sudah sekarang masukin 20. Ya. Udah. Nah, sekarang kita ukur tinggi badan anaknya.
Muka tegak, banyak tegak. Nah, ini sudah dilakukan. Nah, sekarang kita masuk ke pengkajian lingkar kepala. Kita ukur lingkar kepalanya berapa. Nah, kemudian langsung pemeriksaan lingkar lengan. Kita ambil lingkar lengan deh. Sembilan. Itu lagi. Kita masuk ke lingkar dada. Ada sini deh. Coba angkat tangannya. Coba deh. Buka. Coba deh. Buka lebar. Kakinya buka lebar. Nah. Nah, sudah ada belum disembelih? Nah, kita langsung ke pemeriksaan kepala. Kita lihat. Sini deh, ke sinian. Kita lihat bentuk kepalanya. Apakah ada makrocephalus atau hidrocephalus? Nah, di sini bentuk kita lihat kulit kepala. Apakah keras, apakah terdapat ketombe? Nah, ini bersih, tidak ada. Kemudian kita lihat warna rambut. Di sini rambutnya agak berwarna coklat. Dikarenakan seadanya suka bermain, bisa terpapar oleh sinar matahari, tidak mudah rontok, lembut, sedikit lembut. Nah, kemudian kita masuk ke pemeriksaan muka. Muka simetris, kiri kanan. Ada yang nyeri nggak saat di sini? Tidak dapat nyeri tekan, nyeri nggak? Nyeri nggak? Ini tidak. Nyeri nggak? Nah, mukanya normal, simetris kiri kanan. Kemudian kita ke pemeriksaan mata. Kita ke pemeriksaan mata, lihat matanya simetris. Kiri kanan, matanya sayu, alis sejajar, kemudian tidak terdapat kotoran, bersih. Lihat deh. Tidak kuning. Kemudian nih, aku punya bahan bacaan ya. Kebaca gak ini? Nah, kita langsung uji Snellen chart.
Kita baca dengan jarak jauh. Ini huruf apa? Ini? N Ini? I Ini? V Ini? F E Ini? R Ini? S Ini? I Ini? T Ini? Y. Ini angka? 1 9 8 6. Nah, fungsi penglihatan baik. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan. Bentar, ini ada satu lagi. Kita fungsi malam kok. Kita dekatkan. Nah, dia dekatkan menjauh. Jika dikundurkan mendekat. Bagus. Itu refleks terhadap cahaya. Seperti itu. Nah, kemudian kita bagian pemeriksaan hidung. Adek boleh bersandar sini deh. Nah, sandarnya sini. Nah, biasa aja sandar. Jadi posisikan duduk setengah duduk ini. Kita lihat. Agak sedikit berbanding. Ininya kakinya. Nah, sedikit lagi ke bawah, agak ke bawah. Nah, oh sebenarnya. Nah, oh harus kena tembok. Ini ke sini, harus kena tembok. Nah. Kita lihat hidung, simetris, kiri dan kanan, mancung. Kemudian kita lihat dalam hidung apakah terdapat kotoran atau tidak. Maaf deh, terdapat kotoran, nggak ada benjolan, normal. Nah, kemudian aku mau coba menghirup udara. Tidak terdapat pergerakan cuping hidung, penapasan normal. Nih, ini bau apa? Sabun. Sabun? Ada boleh gini? Biasa. Nah, lagi duduk lagi deh kembali. Nah, ini Kayu putih. kayu putih. Nah, langsung ke pemeriksaan. Ini hidung sudah beres. Kita langsung ke pemeriksaan mulut. Coba-nya dibuka lidahnya. Lihat dulu bibirnya, agak lembab ya, bibirnya lembab, atas bawah lembab. Lihat giginya, aku lihat gigi. Giginya ompong, ada 1, 2, 3, 4, dan yang bolong 1, tinggal 25. Kita langsung ke pemeriksaan. Ini bagian pengecap ya. Dilihat dulu lidahnya nih. Lihat dulu lidahnya. Keluarkan lidahnya deh. Sedikit agak kotor ya. Kemudian tangan keluar. Nah, lidahnya akan menjalar keluar. Kamu nyaman dong. Sedikit ada tonsil. Terdapat tonsil 2. Nah, ini adanya terdapat ada 2 tonsil. Agak gede, kemerahan. Coba lihat sekali deh. Keluarnya. Nah, ini tonsil atau biasa yang sering disebut orang awam amandel, seperti itu. Ada 2 tonsil menghalangi. Kemudian kita tes pemeriksaan rasa kecap. Nih, aku ada permen. Nanti kamu bilang ini rasanya gimana. Rasanya apa? Manis. Rasa manis. Nah, sekarang di sini ada tes pahit dan rasa asam. Nah, saya di sini akan menguji dengan cara tes rasa pahit. Coba. Pahit. Pahit. Nah, ini
Asam. Nah, asam bisa kata orang Sunda. Ini udah diuji ya, jadi tes fungsi pengecapannya itu sangat baik. Tadi saya sudah ngasih tes fungsi pengecapan dengan cara rasa air jeruk disebut asam, air kopi disebut pahit, permen disebut manis. Nah, berarti fungsi pengecapannya baik ya, Dek ya. Nah, sekarang kita masuk ke pemeriksaan tes telinga. Coba deh saya lihat ya. Telinga simetris kiri kanan, daun telinga dilipatkan bisa berlipat. Adek, kedengaran suara saya? Nah, tes fungsi pendengaran baik. Kemudian kita tes fungsi garpu talang. Ini ya. Saya akan menguji tes. Nah, kita jarakkan dulu di sini. Nanti kita jarakkan agak jauh dan beberapa meter. Kalau ada yang masih kedengeran nanti bilang ya. Kedengeran? 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 Kedengaran. Masih? Kedengeran enggak? Masih. Kedengeran enggak? Enggak. Enggak. Ya. Langsung kita lihat di dalam. Lihat deh, apakah ada kotoran enggak? Cukup bersih, tidak terdapat lesi. Cukup bersih, sama, tidak terdapat lesi, tidak ada pendarahan. Kemudian kita langsung ke pemeriksaan leher. Nah, di sini kemudian periksa arteri karotis. Nah, teraba dengan jelas arteri karotisnya. Kemudian ke pena jugularis. Pena jugularis. Nah, teraba. Kemudian posisi pasien semipolar bisa deh yang tadi. Semipolar setengah duduk. Nah, kemudian kita raba kelenjar tiroid. Apakah ada kelenjar tiroid atau tidak? Nah, tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid ya di sini. Dua-duanya tidak ada. Ini sakit nggak? Sakit nggak? Kemudian kita masuk ke tonic neck, di mana tangan ditarik ke belakang nih, coba ini. Nah, baru ini berjalan. Nah, kerasa? Kemudian kita langsung neck craning, posisi terlentang. Coba deh tiduran di sini. Kita posisikan pasien terlentang. Nah, pakai sini. Nah, posisikan terlentang sini. Nah, posisi terlentang, kakinya diginiin. Nah, udah ya. Kemudian kita ke pemeriksaan nervus series. Jadi menganjurkan klien. Nah, jadi menganjurkan klien memalingkan kepala, lalu disuruh untuk menghadap ke depan pemeriksaan memberi tahanan seperti ini. Sini ke sini. Nah, seperti ini. Nah, lanjut. Nah, kemudian kita lanjut ke pemeriksaan dada. Di sini dadanya, bentuk dada apakah simetris kiri kanan? Ini simetris. Kemudian bentuk dada barrel anterior, posterior, dan interversal hampir sama 1:1. Kemudian suara trakeal pada daerah trakea inspirasi ICS 2. Saya mau auskultasi dulu. Suara napas normal, tidak terdapat suara tambahan. Suara detak jantung normal terdengar.
Nah, kemudian kita pemeriksaan abdomen, yaitu kita lihat tidak terdapat benjolan. Sakit nggak, Mbak? Sakit? Kita dengarkan bunyi usus. Kita hitung dalam 1 kali per menit. Coba ya. Duduk lagi deh. Kamu menghadap ke sana ya. Menghadap ke sana. Nah, kita langsung ke pemeriksaan bagian punggung, yaitu susuri tulang belakang. Apakah ada spina bifida? Coba tegak. Kita susuri tulang belakang. Nah, di daerah sini ya. Apakah ada terjadinya spina bifida? Okulta ada lekukan atau tidak? Tidak ada. Distribusi rubber-rubber. 1:1. Tinggi sebelah dan tidak. Jadi dadanya punggungnya normal. 1:1, tidak ada spina bifida. Jadi bentuknya normal. Kemudian kita langsung ke pemeriksaan tangan. Sini deh, sini. Kita ke pemeriksaan tangan. Kita langsung ke pemeriksaan tangan. Nah, jumlah jari kita hitung jumlah jarinya ada berapa. Ini jumlah jari ada 5. Tidak terdapat polidaktil, tidak terdapat lesi atau luka. Kita cubit dulu ya. Nah, ini integritas kulitnya lumayan kasar ya, dikarenakan si Adin ini suka main. Berwarna coklat esol matang. Kuku bersih. Kemudian grafistik refleks meletakkan pada, coba gini, spot-spotnya gini. Satu lagi. Nah, yang satu lagi sama. Ininya sedikit agak kasar, tekstur kasar, kering. Cubit lebih dari kurang dari 2 detik. Kuku bersih, tidak terdapat kotoran. Jari-jari ada 5 sama, tidak lebih pinjer, tidak ada lesi. Bagus. Kemudian kita ke pemeriksaan pelvis atau panggul. Nah, jadi tes gluteal, lipatkan paha simetris kiri dan kanan. Coba lihat Sen, paha. Kita masuk ke pemeriksaan paha. Mari sini, kita berdiri. Nah, kita lihat ke pemeriksaan pelvis. Ini simetris, nanti tes lututnya, kemudian jadi tidak ada, baik jelas tidak ada. Ini sakit bu? Sakit? Nah, coba duduk. Atau terlontang, bisa terlontang. Tiduran. Nah, kemudian kita periksa tes refleks hammer dari tes lutut ini. Nah, blow test udah simetris kiri kanan, pelvis ini simetris kiri kanan, step udah kiri kanan. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan di lutut sini. Kita lakukan Tomen patella, letakkan mendorong kuat untuk menimbulkan bunyi. Ini untuk cairan diantaranya. Coba gini, tepukan. Nah, sakit enggak? Coba sekali lagi. Tepukan lagi. Nah, sudah, kita masuk ke refleks patella ini ya.
satu lagi. Sudah. Kita langsung maju ke bagian kaki, yaitu lipatan kaki tadi. Coba dilipat lagi deh. Nah, ini. Nah, sebanding 1. Coba satu lagi. Nah, coba angkat ke atas. Nah, kekuatan otot ini 5, bisa ngangkat seluruhnya. Satu lagi. Nah, sama. Nah, refleks Babinski telapak kaki. Sudah. Babinski. Satu lagi. Nah, kemudian coba berjalan sedikit. Nah, berjalannya mundur lagi. Nah, mampu berjalan, kekuatan ototnya 5, berarti normal. Coba duduk lagi. Nah, kita langsung ke pemeriksaan kelamin. Ini dikarenakan privacy. Nah, kita masuk ke dalam tes kelamin ini, pura-puranya saja dikarenakan si adenya nggak mau. Nah, jadi si alat kelaminnya ini normal, tidak terdapat hidrokel, tidak terdapat hipospadia. Kamu kencing sakit nggak? Nggak. Bagus. Kita langsung ke pemeriksaan refleks pada anak. Nah, ini ada refleks Moro, yaitu adalah suatu reaksi kejutan dengan menimbulkan perasaan jatuh pada anak dalam posisi terlentang. Nah, kemudian si kepalanya dibiarkan jatuh. Coba terus terlentang. Nah, ini kakinya di ini. Nah, coba nih. Saya angkat dulu ya kepalanya. Nah, coba ke bawah. Satu lagi, biasa. Udah sih ke bawah. Nah, kemudian refleks menggerakkan palmar, yaitu meletakkan suatu pada telapak tangan atau bayi atau anak ya. Kemudian kita langsung terjadi fleksi atau jari-jari tangan. Nah, adek, kamu bisa mengepal ini. Coba kepal. Nah, kuat ya, genggamannya kuat. Langsung kita masuk ke pemeriksaan refleks tonic net yang tadi ya dilakukan pada telentang. Jadi di kepala di garis tengah dan anggota gerak dalam posisi fleksi ya, seperti ini. Fleksi, kemudian kepala dilirikan yang udah tadi. Kemudian kita langsung ke subversi vertikal, yaitu dilakukan kedua tangan, memeriksa di ketiak pasien tanpa merasa torak. Kemudian cicu. Bagus, sudah ke bawah. Aku akan mengetes refleks melangkah dan menendang. Adek berdiri lagi ya tadi. Kita lakukan tes menendang refleks. Nah, coba adek kamu berjalan ke sini. Balik lagi. Coba kamu tendang. Nah, kuat. Tendangannya sangat baik. Ototnya kuat, 5:5. Nah, jadi pemeriksaan anaknya sudah selesai. Ini hanya boleh diposisikan senyaman mungkin. Nah, jadi kita langsung evaluasi ke anaknya adek. Pemeriksaan fisik terhadap adek dengan metode head to toe ini sudah selesai. Nah, bagaimana tadi setelah diperiksa, apakah adek sudah tahu ada gejala apa yang dimiliki oleh adek? Yang tadi ya, tonsil. Nah, adek ini dia memiliki 2 tonsil, jadi ukurannya lumayan sangat besar ya, tapi tidak terdapat nyeri tekan di sebelah sininya, pena juga tidak ada. Nah, adek di sini kakak sudah beres untuk memeriksa tanda-tanda vital atau pemeriksaan secara head to toe keseluruhan adek. Jadi adek sudah tahu sekarang apa yang ada atau tanda gejala di adek ya. Jadi sudah tahu ya penyakit adek apa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, baik adek, kalau begitu teteh mau pamit ya ke ruangan perawat. Nanti kalau misalkan adek butuh apa-apa
boleh panggil Teteh di ruang perawat ya, seperti itu. Baik Adek, terima kasih ya sudah mau diperiksa sama Teteh. Semoga sehat-sehat. Nanti jangan lupa ya, jangan makan makanan es yang pedas, yang gurih, soalnya itu tuh tensinya nggak besar ya, seperti itu. Baik, kalau begitu Teteh pamit ya. Assalamualaikum. Nah, setelah kita melakukan tindakan, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik terhadap anak, kita jangan lupa cuci tangan kembali. Kita cuci tangan kembali. Kemudian kita jangan lupa lakukan dokumentasi, seperti itu. Dan kita catat apa yang kita lihat, apakah ada gejala-gejala dari anak tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.